Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Nur Hasan Hamidi selaku Kepala Program Studi Pendidikan Akuntansi, dan juga selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga tidak terserang penyakit apapun. Amin. Terus saya ucapkan selamat datang di my channel YouTube Abdul Hakim dengan name K77180001. Jadi ini untuk pertama kalinya saya mengunggah video di YouTube. Jadi kali ini saya juga tidak akan sendirian. Saya ditemani Anila Kusuma NIM K77180013 dan juga Irfani Dwi Agustina NIM K77180039. Baik, di video kali ini kami akan membahas materi tentang akuntansi perbankan syariah. Pada fokus materi ini konsep pengakuan akuntansi, pengukuran dan persamaan dasar akuntansi bank syariah. Langsung saja kita bahas materi pagi hari ini biar lebih mempersingkat waktu. Check it out. Pengakuan akuntansi bank syariah. Pengakuan akuntansi mengacu kepada pencatatan unsur-unsur dasar laporan keuangan. Konsep pengakuan akuntansi mendefinisikan prinsip-prinsip dasar yang menentukan penentuan waktu pendapatan, biaya, pengakuan untung dan rugi di dalam laporan keuangan bank, dan selanjutnya prinsip-prinsip dasar yang menentukan penentuan waktu pengakuan aset dan kewajiban. Konsep pengukuran akuntansi mendefinisikan prinsip-prinsip yang luas untuk menentukan jumlah di mana unsur-unsur tersebut diakui. Yang pertama adalah pengakuan pendapatan. Prinsip dasar untuk pengakuan pendapatan adalah bahwa pendapatan harus diakui ketika diperoleh. Perolehan pendapatan terjadi apabila syarat-syarat yang berikut ini terpenuhi, tercantum di dalam slide ini. Yang kedua adalah pengakuan biaya. Prinsip dasar bagi pengakuan biaya adalah realisasi atau perolehan baik karena biaya tersebut berhubungan secara langsung dengan pendapatan yang telah diperoleh dan diakui, maupun karena berhubungan dengan jangka waktu yang dicakup oleh laporan laba atau rugi. Lalu biaya-biaya yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pendapatan tetapi mempunyai hubungan langsung dengan periode di mana pendapatan tersebut diakui masuk ke dalam kategori A. Biaya-biaya yang mencerminkan kos yang memberikan manfaat periode sekarang tetapi tidak diharapkan untuk memberikan manfaat yang bisa diukur di masa yang akan datang. Kemudian B. Biaya-biaya yang mencerminkan kos yang dialami oleh bank yang diharapkan memberikan manfaat selama beberapa. Yang ketiga adalah pengakuan laba dan rugi. Prinsip dasar dari pengakuan laba dan rugi adalah pada saat realisasi sebagai akibat dari A. Selesainya transfer resiprokal atau non-resiprokal yang berasal dari keuntungan atau kerugian. Contoh dari transfer resiprokal adalah berakhirnya penjualan aset tetap sebagai suatu dasar pengakuan keuntungan atau kerugian. Suatu contoh dari transfer non-resiprokal adalah terjadinya suatu kejadian seperti bencana alam yang menimbulkan kerugian. Lalu prinsip yang B adalah tersedianya alat bukti yang kompeten dan memadai yang menunjukkan apresiasi atau depresiasi nilai aset atau kewajiban yang telah dicatat dan bisa diukur sebagai akibat dari perubahan pada permintaan dan penawaran. Keuntungan dan kerugian tersebut merupakan keuntungan dan kerugian yang belum direalisir akibat revaluasi aset dan kewajiban apabila hal itu dapat diterapkan. Yang ketiga adalah Yang keempat, pengakuan keuntungan dan kerugian investasi terbatas. Pengakuan keuntungan dan kerugian investasi terbatas sama dengan prinsip-prinsip dasar yang mengatur pengakuan keuntungan dan kerugian. Seperti biasanya, keuntungan dan kerugian investasi terbatas terdiri dari dua jenis, yaitu pertama, keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari transfer resiprokal dan non-resiprokal. Transfer resiprokal adalah transfer yang berhubungan dengan timbal balik. Yang kedua adalah estimasi keuntungan atau kerugian yang belum bisa direalisir akibat revaluasi investasi terbatas. Konsep pengakuan akuntansi. Yang pertama adalah konsep matching. Untung atau rugi bersih selama jangka waktu tertentu harus ditentukan dengan mencocokkan pendapatan dan keuntungan dengan biaya-biaya dan kerugian yang berhubungan dengan periode atau jangka waktu tersebut.
Demikian juga keuntungan neto dan kerugian neto investasi terbatas harus dicocokkan dengan biaya dan kerugian investasi yang berhubungan dengan periode atau jangka waktu tersebut. Konsep pengakuan selanjutnya adalah sifat-sifat pengukuran. Yang pertama, sifat pengukuran nilai setara kas yang diharapkan atau diperkirakan diperoleh atau dibayarkan. Nilai setara kas yang diharapkan atau diperoleh adalah jumlah yang akan diperoleh jika sebuah aset dijual tunai di dalam kegiatan bisnis secara normal pada tanggal sekarang. Yang kedua adalah revaluasi aset, kewajiban dan investasi terbatas pada akhir periode akuntansi. Pengukuran setara kas yang diharapkan akan diperoleh atau dibayar memerlukan revaluasi secara berkala terhadap aset, kewajiban dan investasi terbatas. Tetapi informasi yang dihasilkan harus bisa dipercaya dan bisa dibandingkan untuk menjamin kehandalan dan kemampuan untuk dibandingkan. Manajemen Bank Islam wajib mematuhi semua prinsip-prinsip dasar berikut ini selama revaluasi aset, kewajiban investasi terbatas tersebut sebagai berikut. Yang pertama, harus menggunakan indikator-indikator luar seperti harga pasar sejauh mana indikator tersebut tersedia. Yang kedua, harus memanfaatkan semua informasi yang relevan apakah positif atau negatif. Yang ketiga, harus menggunakan metode penilaian yang logis dan relevan. Yang keempat, konsistensi dalam menggunakan metode penilaian. Yang kelima, sejauh mana relevan para pakar di dalam valuasi harus digunakan. Yang keenam, konservatisme di dalam proses penilaian dengan berpegang kepada objektivitas dan netralitas di dalam memilih nilai-nilai. Yang ketiga adalah kemampuan aset, kewajiban dan investasi terbatas untuk direvaluasi. Meskipun revaluasi aset, kewajiban dan investasi terbatas itu relevan apabila investasi dibiayai oleh para pemilik rekening investasi, tapi konsep ini tidak akan dijalankan karena tidak adanya bukti bahwa sarana yang memadai saat ini tersedia untuk menerapkan konsep ini sesuai dengan cara yang mungkin akan menghasilkan informasi yang diandalkan atau dipercaya. Namun, konsep ini boleh diterapkan dengan tujuan untuk menyajikan informasi tambahan. Dalam penyajian informasi tambahan tersebut tidak mewajibkan Bank Islam untuk membagikan hasil-hasil investasi yang belum diperoleh. Pembagian hasil-hasil investasi dan sifat hasil-hasil yang akan dibagikan umumnya berdasarkan pada hubungan akad antara Bank Islam dan pemilik rekening investasi dan hukum serta peraturan yang mengatur hubungan tersebut. Dan yang terakhir adalah sifat pengukuran alternatif terhadap nilai setara kas, cash equivalent value. Biaya historis dari aset mengacu kepada nilai pasarnya pada tanggal perolehannya, termasuk jumlah yang dikeluarkan untuk membuatnya bisa dipakai atau siap digunakan. Selanjutnya adalah persamaan akuntansi perbankan syariah. Nah, di sini ada perbedaan di mana dalam akuntansi umum persamaan dasarnya adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal, sedangkan pada bank syariah adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah dana syirkah temporer ditambah modal. Dana syirkah yaitu dana yang diterima oleh bank dari hasil investasi menggunakan akad syirkah atau kerjasama. Nah, untuk laporan laba rugi umumnya diperoleh persamaan dasar akuntansi yaitu laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi beban. Pada bank syariah ada unsur laporan laba rugi yang membedakan itu hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer, sehingga persamaannya menjadi laba rugi sama dengan pendapatan utama dikurangi hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer ditambah pendapatan operasional lain dikurangi jumlah beban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Demikianlah kelas online pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa di kelas online.